teroris begitu. Yang dia kenal adalah Islam yang teroris ataupun begitu. Maka dengan adanya hal itu, maka dia dianggap sebagai orang yang belum mengenal Islam, artinya belum mengetahui tentang risalah Islam. Jadi qadiyah tentang hadis ahad itu apabila dia mukhalafah dengan mutawatir, maka jelas dia akan mardud. Artinya mardud di dalam ihtijaj atau di dalam pengambilan hukum. Jadi terutama kita yang belajar di Al-Azhar harus mempelajari akidah itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita termakan dengan syubhat-syubhat. Kemudian yang menuduh bahwasanya misalkan Asy'ariyah itu menggunakan sama sekali tidak menggunakan hadis ahad misalkan. Kita menggunakan hadis ahad, tetapi hadis ahad itu tidak digunakan secara alal itlaq. Berbeda dengan mereka yang menggunakan hadis ahad secara itlaq gitu. Wal ilmu naw'an, daruri wa nadhari. Saya ulangi, ketika disatakan daruri artinya la yahtaju ilal istidlal. Kita tidak membutuhkan dalil, kita tidak perlu membutuhkan bahwasanya ini ittisalul isnad, ini laisa fihi illah wa laisa fihi syudzud. Tidak, kita tidak membutuhkan itu. Berbeda dengan nadhari. Kalau bermakna nadhari artinya yahtaju ila nadhar. Maka di sini ada perbedaan antara daruri dengan nadhari. Kenapa disebutnya nadhari? Karena yahtaju ila nadhar. Kita perlu untuk meneliti. Yahtaju ila al-bahas. Hal hadzal isnad muttasil? Hal fihi illah? Hal fihi syaz? Maka kita perlu untuk menelitinya. Kemudian ada satu perkara yang disampaikan bahwa begini. Walaupun dikatakan bahwa jumlah yang besar pada hadis mutawatir itu akan menjadikan bahwa hadis tersebut terhindar dari kesepakatan pada kegadziban ataupun kebohongan. Akan tetapi kita juga perlu melihat bahwa sebenarnya siapa orang-orang yang meriwayatkan gitu. Ya kan? Kita juga perlu untuk tahu. Artinya orang-orang tersebut memang ahlul riwayah, termasuk para ulama hadis yang meriwayatkan hadis. Kalau seandainya orang-orang tersebut minat du'afa atau termasuk orang-orang yang memang biasanya berdusta begitu, maka tentu itu juga akan mempengaruhi di dalam hadisnya. Oleh sebab itu, Maulana mengatakan bahwa wa hakamal ulama fi awwalil amri qabla ayyahkuma alaihi bil mutawatir adalah ruwah. Adalah ruwah ini perlu diperhatikan pertama. Ketika hadis tersebut diriwayatkan oleh jamaah, tapi perlu kita tahu bahwa jamaah ini siapa gitu. Bukan hanya jamaah, tapi jamaah ini siapa? Ulama yang biasa meriwayatkan hadis, para perawi hadis kah? Atau anak-anak kecil gitu. Ya kan? Kalau jamaah misalkan 10 anak kecil, ya kan itu juga bermasalah karena di sana ada syarat di dalam at-tahammul wal ada. Jadi semua perlu diperhatikan. Jadi kalam itu tidak semuanya alal itlaq. Kita perlu memperhatikan satu persatu. Wa aqsamul mutawatir, al-mutawatir yang qasim ila qismin, lafzi wa ma'nawi. Nah, di dalam kitab ini ada enggak taqsimul al-mutawatir ada dua, imma lafzi wa imma ma'nawi. Kalau lafzi itu mudah. Kalau lafzi berarti lafadznya itu sama. Misalkan hadis tentang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis ini diriwayatkan dengan lafaz seperti ini. Ataupun kalau ada tambahan sedikit aja. Kemudian di sini hadis ini diriwayatkan oleh 70 lebih sahabat. Lebih dari 70 sahabi. Kemudian setelah sahabi itu nanti adalah tabi'in. Itu yang meriwayatkan juga banyak. Kemudian setelah tabi'in berarti banyak juga. Tapi di sini sebagai kunci utamanya adalah sahabi. Ternyata di sahabi diriwayatkan 70 lebih. Meriwayatkan dengan lafaz man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka ini adalah hadis mutawatir, mutawatir lafzi. Di sana ada hadis mutawatir tapi mutawatir maknawi. Ini adalah yang kedua.
Berarti al-hadisul mutawatir ada berapa? Ada dua, lafzi dan maknawi. Kalau maknawi berarti memiliki makna yang sama. Wa amma tsani ay yakun al-hadisu ya'ti boleh agak maju lagi yang ustazahnya, agak maju mungkin belakang. Ya'ti bi alfazin mukhtalifatin. Hadis itu datang dengan lafaz yang berbeda-beda, tadullu ala ma'nan wahid, yang menunjukkan kepada makna yang satu. Contohnya tentang apa? Hadis raf'il yadain. Ini perlu kita perhatikan kalau kita sedang berdoa, karena hadisnya mutawatir, yaitu dengan mengangkat kedua tangan. Kalau dalam hadis itu raf'ul yadain berarti mengangkat kedua tangan, bukan meletakkan kedua tangan di atas paha. Kan kadang kita ada kalau berdoa itu ya pokoknya tangannya dibuka, diletakkan di atas paha gitu. Nah, kita angkat tangan itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya adalah raf'ul yadain dengan mengangkat. Faqad warada anhu Shallallahu Alaihi Wasallam nahwa mi'ati hadisin, lebih dari 100 hadis, sekitar 100-an hadis tentang raf'ul yadain. Lakinnaha bi qadiyah mukhtalifah, tetapi ini pada qadiyah-qadiyah yang berbeda-beda. Ada kalanya misalkan di sini ada karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ghazwatil Badr. Pada ghazwatul Badr juga mengangkat tangannya. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat istisqa, misalkan waktu meminta hujan, itu juga mengangkat kedua tangan. Begitu juga wakana Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da shalah juga rafa'a yadayhi fi du'a, dan juga di tempat-tempat lainnya. Maka hadza yusamma bil makna bil mutawatir maknawi. Wa indal mu'asirin samau bil qadril mushtarak. Bil qadril mushtarak. Kenapa? Karena dia mushtarak fil makna. Al mushtarak fil makna. Dan di antara kitab-kitab yang menuliskan tentang mutawatir itu ada Al-Fawaidul Mutakatsirah fil Akhbaril Mutawatir. Nanti bisa langsung dicek di PDF-nya aja. Jadi tidak perlu dituliskan ulang. Ini kitab Imam Suyuti. Kedua ada Al-Azharul Mutanasirah fil Akhbaril Mutawatirah, juga miliknya Imam Suyuti, merupakan ikhtisar dari kitab sebelumnya. Kemudian ada Qatful Azhar, juga ini talkhisnya dari Al-Azhar Al-Mutanasirah lil Imam Suyuti. Kemudian ada Nadmul Mutanasir fil Hadisil Mutawatir lil Imam Al-Kattani. Dan menurut Syekhna ini adalah afdhalul kutub pada kitab hadis mutawatir. Namanya adalah Nadmul Mutanasir fil Hadisil Mutawatir. Ada 310 hadis mutawatir, lafzan wa makna. Kemudian ada banyak, nanti bisa dibaca lagi sendiri ya. Ada 9 di sini, saya tuliskan 9. Oke. Jadi perbedaan antara ala ilmu ad-daruri wa ilmu nadhari mafhum? Tamam. Kalau daruri artinya la yahtaju ila nadhar, la yahtaju ila nadhar, la yahtaju ila al-bahas wa la yahtaj ila at-taftish. Artinya tidak perlu kita memerlukan dalil, tidak memerlukan dalil untuk bisa meyakini bahwa hal itu ada. Sedangkan an-nadhari kita memerlukannya. Setelah masuk kepada al-ahad, maka wasani. Mahwasani, wasani al-mashhur, wa huwa al-mustafidu ala al-ra'i. Wasalisu al-azizu, wa laysa syaratan li sahih khilafan liman za'amahu. Kemudian yang keempat adalah al-gharib wa kulluha siwal awwali al-adhan. Sekarang masuk ke dalam pembahasan al-hadisul masyhur. Sebelum kita masuk ke masyhur, kita perlu tahu tentang al-hadisul ahad. Karena tadi kita sudah membagi taksim al-hadis bi'tibari wusulihi ilaina atau turuq wusulihi ilaina. Maka dia ada dua, imma mutawatir wa imma ahad. Ketika hadis tersebut mutawatir, maka kita sudah membacanya tadi. Ketika hadis tersebut al-ahad, maka namanya al-ahad berarti dia yang bukan mutawatir. Kalau disebutkan ahad berarti mutawatir. Dan ahad di sini bukan menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh satu orang, tidak. Tetapi ini adalah muqabilnya mutawatir. Jadi mutawatir wal ahad. Walaupun al-ahad itu bermakna wahid, tetapi al-muradu bihi bukan satu dari satu, tidak.
tetapi ini sebagai muqabil dari al-mutawatir. Nah, sedikit tanbih bahwasanya kalau kita pembelajar syariah atau usul fikih, di sana ada permasalahan tentang qadiyahnya al-Imam Abu Hanifah ataupun madhab Hanafi tentang permasalahan al-hadisul ahad. Jadi ada pembagian yang berbeda. Di sana ada hadisul masyhur. Jadi al-hadisul masyhur itu disendirikan gitu. Itu tidak dimasukkan ke dalam ahad. Itu perkara itu dipelajari di dalam mustalahnya mazhab Hanafi. Perlu untuk diketahui, tapi ketika nanti sudah perjalanan ke depannya gitu. Sekarang kita perlu tahu tentang hadis ahad saja, yaitu hadis ahad indal jumhur tentunya. Yaitu hadis apa? Wal hadisul ladzi lam yajma' syurutul mutawatir. Hadis yang tidak terpenuhi syaratnya mutawatir, maka dia akan jatuh ke ahad. Karena hadis imma mutawatir wa imma ahad. Kalau dia tidak mutawatir, maka artinya dia akan ahad. Tamam? Kemudian al-mutawatir ada 3. Yang pertama adalah ma fawqal isnain, berarti di 3 sampai sebelum mutawatir. Kemudian bihima, berarti itu adalah al-aziz. Kemudian au biwahidin, berarti adalah al-gharib. Wa yusama aidan al-hadisu al-fard. Hukum hadis ahad secara umum, artinya kalau hadis itu hadis ahad, maka dia memiliki hukum idza sahal hadis al-ahad lisiqatir ruwah wa ittisalil isnad wa salamatuhu, atau karena ada li di depan wa salamatihi minasyudzudzi wal ilah fa huwa hadisun yajibul amal bih. Ini berkaitan dengan perkara hadisun sahih. Kalau hadis tersebut itu hadis ahad, imma dia hadisun masyhur ataukah hadis aziz ataukah hadis gharib. Kalau dia memenuhi syarat yang 5 yang ada di dalam hadisun sahih, maka hadis tersebut adalah hadisun sahih yajibul amalu bihi, atau juga shalih lil ihtijaj. Kalau misalkan hadis itu sesuai dengan syarat-syaratnya hadis hasan, maka hadis tersebut dihukumi hadis hasan. Kalau seandainya hadis tersebut tidak memenuhi syarat hasan, tidak memenuhi syaratnya sahih, maka dia akan kepada dhaif. Dan perkara hadisun sahih, hadisun hasan, hadisun dhaif ini tidak masuk dalam masalah al-mutawatir. Karena al-mutawatir la yahtaju ila nadhar wa la yahtaj ila at-taftish. Falidalla nahkum ala annahu sahih wala hasan wala dhaif. Langsung yufidul ilm ad-daruri. Sedangkan hadisul ahad itu hukumnya adalah ghalabatul dhann. Itu hukum awal. Ghalabatul dhann. Tamam? Kemudian kalau sekarang kita tahu bahwasanya hadis ahad itu hukumnya ala ghalabatul dhann. 80 ke atas, 80-90-an. Tidak kita katakan 50-an karena terlalu sedikit. Kita katakan 80-an biar terlihat tinggi. Tapi tetap dia dalam dairah al-dhann. Nah, hadis ahad kalau dia ada qarinah ad-dalah ala ilm ay ala ilmu an-nadhari, maka dia yufidul ilm, tetapi ilmunya adalah ilmu nadhari. Tamam? Qarinah itu diantaranya ikhrajus syaikhain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Selesai. Marwahu Bukhari wa Muslim yufidu ala ilm an-nadhari. Kemudian yang kedua, ayyakun al-hadis musalsalan bil a'immah. Ini bukan musalsal yang biasa kita baca, musalsal bil awaliyah, musalsal yaumil asyura misalkan. Bukannya itu, maksudnya adalah yang tasalsul sanadnya itu adalah para a'immah kibar. Contohnya tadi Imam Syafi'i mendapatkan dari Imam Malik, Imam Malik mendapatkan dari Imam Nafi, Imam Nafi mendapatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini silsilatul dhahab ikdul jauhar. Sehingga tidak dikatakan hanya dzan, tetapi sudah kepada ala ilm. Begitu. Ketiga,
bima lahu turukun muta'addid atau turukun muta'addidatun ay lahu turukun mutabayyinah salimah min dha'fir ruwati wal ilal. Kama sarraha dzalika al-Ustaz Abu Mansur Al-Baghdadi. Ini ada di dalam kitab Nusah loh. Di mana Tapi di bagian halaman halaman 97 diakhirkan sama beliau. Ini saya malah awalkan, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga di situ adalah apabila dia memiliki turuk yang banyak, walaupun dia hanya derajatnya masyhur, tidak sampai kepada mutawatir, memiliki turuk yang banyak dan bayyinah salimah minad dha'fir ruwah. Apalagi di situ sudah menggunakan tahdits semuanya, haddasana, sami'na atau sami'tu, maka walaupun sampai derajatnya mutawatir, derajatnya masyhur, maka dia nanti bisa sampai kepada namanya hukumnya al-ilm an-nadhari. Kenapa masih nadhari? Karena yahtaju ila nadhar. Kita perlu membutuhkan dalil di situ untuk melihat apakah ittisal isnad, kan? Maka dia tetap an-nadhari. Wa hadhihi thalatha arjahu min ayyi khabarin maqbulin min akhbaril ahad. Mal muradu bihadza? Tadi kan kita awal dikatakan bahwa al-hadisul ahad itu yufidu adzan. Ghalabatid dzan. Kemudian di sini ada hadisul ahad yang dia memiliki faedah atau yufid ala ilm al-yakin, tetapi yakinnya nadhari karena yahtaju ila an-nadhar ay al-bahas. Kita perlu meneliti apakah dia mutasil sanadnya atau tidak. Nah, yang hadis yang seperti ini yang dia yufidul ilm nadhari, sebagaimana misalkan yang ada di Sahihain. Maka kalau ada ta'arud antara dua hadis, satunya ada di Sahihain, yang satu lagi tidak di Sahihain, maka yang didahulukan yang mana? Sahihain. Maka itu maksudnya. Wa hadhihi salasah arjahu min ayyi khabarin maqbulin min akhbaril ahad. Yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar itu adalah al-hadisu al-masyhur. Ma huwa al-hadisul masyhur? Al-masyhur ma rawahu salasa fa aksar fi kulli tabaqatin ma lam yablugh hadda tawatur. Maksudnya apa? Hadis yang diriwayatkan pada setiap tabaqahnya itu paling sedikit adalah 3 orang atau lebih sampai sebelum derajat mutawatir. Tamam? Itu adalah al-hadisul masyhur. Dan sebagian ulama, ini halaman 83. Kita tidak mengikuti tertibnya Nusha karena kita syarahnya adalah syarahnya Nukhbah, bukan syarahnya Nusha. Al-masyhur wal mustafid. Kan dikatakan wasani al-masyhur wa wal mustafidu ala ra'yin. Sedikit kita baca. Al-thani wa huwa awwalu aqsamil ahad ma lahu turukun mahsuratun bi aktsara min isnain wa huwa al-masyhur indal muhadditsin. Wa sumiya bidzalika liwuduhihi. Jelas. Wa huwa al-mustafidu ala ra'yi jama'atin min a'immatil fuqaha. Dan al-hadisul masyhur oleh sebagian para ulama, di antaranya adalah para fuqaha, itu menamakannya sebagai nama al-mustafid. Begitu. Wa minhum man ghayyara bainal mustafid wal masyhur. Sebagian di antara ulama juga membedakan antara al hadits al masyhur wal hadisul mustafid. Apa perbedaannya? Bi annal mustafida yakunu fi ibtida' aw fi ibtida'ihi wa intihaihi sawa. Wal masyhur a'amu min dzalik. Al-hadisul yang pertama dikatakan adalah di sini ada 3 aqwal. Qaul yang pertama huwa muradiful masyhur wa masyhur wa wal mustafid. Yang kedua huwa akhassu minhu.
Artinya al-mustafid itu adalah yang diriwayatkan pada setiap tobakohnya itu sama. Kalau di atas tobakoh sahabi 4, maka tobakoh tabi'inya 4, tobakoh tabi'inya adalah 4. Jadi dari awal sanad sampai akhir sanad itu semuanya sama. Itu namanya mustafid. Tapi kalau misalkan berbeda-beda, satunya 4, satunya 5, satunya 7, maka itu namanya masyhur. Itu qaul pertama. Sehingga di sini berarti al-mustafid itu akhos, lebih khusus daripada al-masyhur. Qaul yang ketiga mengatakan bahwa sebaliknya, masyhur itu yang sama dari awal sanad sampai akhir sanad itu semuanya sama. Artinya kalau 5 ya 5 5 5 5, 7 7 7 7, 6 6 6 6. Begitu. Sedangkan mustafid adalah yang beda-beda. Di sini berarti qaul yang ketiga itu adalah aksu asani. Di sini mafhum? Jadi antara al-mustafid wal masyhur, qaul pertama mengatakan mutaradifan. Kedua, qaul kedua bahwa mustafid itu yang mustawanya sama, yang sawa fil au istiwa fi al-adad. Maksudnya kalau misalkan 5 ya 5 5 5. Sedangkan masyhur yang umum, lebih umum. Qaul yang ketiga itu kebalikan dari yang kedua. Kemudian al-hadisul masyhur itu dibagi menjadi dua. Imma itu adalah masyhur al-istilahi wa imma al-masyhur ghairi istilahi. Kalau dikatakan masyhur istilahi, di sini ada kata-kata istilah. Oh, berarti indal istilahi muhaddisin. Berarti apa? Yang kita bacakan tadi itu adalah al-masyhur al-istilahi. Dengan syaratnya tadi, pertama, diriwayatkan minimal adalah 3 atau lebih. Kedua, ayyakun dzalika fi kulli tabaqatin min tabaqatil isnad. Kemudian yang ketiga, alla yablugh darajah al-mutawatir. Kemudian yang kedua, taksim yang kedua atau qism yang kedua, itu adalah al-masyhur ghairil istilahi, yang bukan mustalahnya ahlul hadis. Yaitu apa? Al-masyhur indal al-sinah. Masyhur pada apa? Lisan. Itu namanya al-masyhur ghairil istilah, ghairi istilahi. Nah, ciri-cirinya apa? Malahu isnadun wahid, dia sanadnya satu. Kemudian malahu aktsaru min isnad, dia memiliki bisa jadi lebih dari satu sanadnya. Terus kemudian mala yujadu lahu isnadun aslan, atau dia tidak memiliki sanad aslinya. Artinya memang nggak ada sanad gitu, cuma dia masyhur di antara para orang-orang tertentu. Dimatiin aja. Mati kan? Nyala lagi. Hah? Matiin aja. Baterainya habis. Masih ada tadi. Oke. Jadi ada kalanya kalau yang masyhur ghair istilahi ini adalah masyhur bainal alsinah, maksudnya adalah masyhur di kalangan orang-orang biasa, kadangkala di kalangan para nuhah ataupun para fuqaha. Imma dia itu sanadnya satu atau lebih dari satu, atau bahkan tidak ada sanadnya. Yang pertama, contohnya al-masyhuru ghairil istilahi, contohnya apa? Al-masyhuru bain ahli hadis khassah, misalkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku' yadahu ala ri'lin wa takwan. Ini masyhur inda ahli hadis. Ini adalah al-masyhur bainal alsinah, bukan al-masyhurul istilahi. Artinya qadhiyah ini tidak berkaitan dengan sanad, apakah sanadnya dia 5 ataukah 10, itu tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan sanad, tapi berhubungan dengan matan. Apakah matan itu masyhur bainan nas atau tidak? Oke. Nah, yang pertama ada al-masyhur bain ahli hadis. Contohnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku' yada'u ala ri'lin wa dhakwan. Ada di sana al-masyhur bain ahli hadis wal ulama wal awam. Contohnya al-muslim man salimal muslimuna
min lisanihi wa yadi. Ini masyhur, para kalangan ulama masyhur, orang-orang biasa juga masyhur. Atau masyhur bainal fuqaha, abghadul halali ilallahi at-talaq. Tuh. Ada juga al-masyhur bainal usuliyin, contohnya rufi'a an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastukrihu alaih. Kemudian yang kelima, al-masyhur bainan nuhah, ni'mal abdu Suhaib, law lam yakhafillah lam ya'sih. Al-masyhur bainal ammah, al-ajalatu minas syaitan. Ini masyhur enggak di antara kita ini? Bainal ammah. Kalau berkaitan dengan hukumnya masyhur, ini tetap hukumnya adalah kalau dia sesuai dengan syaratnya sahih maka dia sahih, kalau hasan ya hasan, kalau dhaif ya dhaif. Di antara al-mu'allafah yang ada di sini ada namanya al-maqasidul hasanah fi mashtahara alal al-sinah. Jadi di dalam hadis masyhur itu tidak ada kitab yang ditulis hanya hadis masyhur saja indal istilah, tidak ada. Tetapi adalah bainal al-sinah. Jadi yang dituliskan oleh para ulama mengenai al-hadis majmu'ah minal hadisil masyhur, tapi itu masyhurnya adalah masyhur bainal al-sinah. Kedua, kashful khafa wa muzilul ilbas fi mashtahara minal hadis ala al-sinatin an-nas. Kemudian ada tamyiz tayyib minal khabith fi ma yaduru ala al-sinatin nasi minal hadis. Ada muskilah dengan hadis masyhur mustafid? Tentang yang masyhur tadi. Kan ketika masyhur kan mafal Palestina lebih dari 2, atau dimulai dari 3. Iya. Sampai tidak menyampai derajat tawatir. Sementara di mutawatir tadi kan beda-beda tuh ulama. Ada yang 4, 5, 6, 7. Sampai mana gitu kita bisa menentukan kalau ini ahad? Atau ada kemungkinan gitu nggak perbedaan ulama? Menurut satu ulama hadis ini mutawatir, menurut ulama yang lain ini ahad itu. Kalau misalkan seandainya kalau ulama itu memberikan tahdid, misalkan sebagian ulama kan mengatakan 40, kan ini dikatakan kila isrin, kila arba. Ini kan sebab karena adanya qaul dari ulama. Ulama satu mengatakan isrin, berarti adat paling kecil untuk jadinya mutawatir adalah isrin. Maka kalau belum sampai isrin berarti dia masyhur. Kemudian satu ulama lagi mengatakan hanya berapa? 7. Maka sebelum 7 itu berarti masyhur. Tapi kalau sudah 7, maka ini adalah berkaitan berarti bisyakhsiyah. Artinya sesuai dengan nafsi-nafsi, artinya sesuai dengan ulama tersebut. Tidak berdasarkan ijma', misalkan al-aziz itu 2, begitu tidak. Tidak berdasarkan ijma', melainkan adalah merupakan pandangannya al-ulama khassah. Gitu. Itu kalau berkaitan dengan adat. Karena sebagian mengatakan juga misalkan tidak ada adat yang khusus gitu. Kalau dipandangnya ini mutawatir, ya udah mutawatir. Kalau tidak ya tidak. Bagaimana? Oke. Kemudian al-hadisu al-aziz. Maka berkaitan dengan hadis mutawatir itu mungkin setiap ulama hadis itu memiliki patokan syekh misalkan atau ulama kepada ulama tertentu, misalkan al-Imam al-Iraqi, itu iktimatnya kepada jumlah berapa sehingga al-mutawatir adalah segitu. Misalkan ketika antum melihat kepada kitabnya Imam As-Suyuti, misal Imam Suyuti ya, di dalam kan Imam Suyuti menuliskan kitab Al-Azhar tadi ataupun Qatful Azhar ataupun Al-Azhar tadi. Maka di dalam hadis tersebut itu kalau diteliti itu tentu akan diketahui aqallul adat itu berapa. Maka itu berarti iktimatnya Imam Suyuti. Karena yang lebih sedikit dari yang paling sedikit di situ itu tidak masuk, berarti itu paling sedikit indal Imam Suyuti. Begitu. Jadi kalau mau mengetahuinya seperti itu. Tamam. Selanjutnya adalah al-hadisu al-aziz.
wal hadis alladhi tafarrada fi riwayati rawiyani walau fi tabaqatin wahidatin min tabaqati isnadihi bi syarti alla yaqila adadur ruwati fi kulli tabaqatin min tabaqati isnadihi anisni. Ini berkaitan dengan hadis al-aziz, yaitu diriwayatkan dari dua. Wa qala ulama, gak ada satupun hadis yang diriwayatkan oleh dua. Begitu. Maka yang ada adalah ya berbeda-beda, tapi paling sedikit dari tabaqah itu adalah 2 orang. Maka itu dihukumi sebagai hadis aziz. Hukumnya sama,